Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adada ma dzakara Allah dzakirun wa kabbar. Allahu akbar adada ma hamidallaha hamidun wa syakar. Allahu akbar ma sata'a fajrul islami wa asfar. Allahu akbar kullama labba hajun wa kabbar. Walhamdulillah walhamdulillahi ala na'maihi allati la tuhsar wa ala alaihi allati la tuqaddar. Walhamdulillah alladzi ja'ala yawmal 'aidi farahan lil mu'minin minal bashar fahuwa fi kulli sanatin yatakarrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah kullu syai'in 'indahu bi ajalin muqaddar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ansahu man da'a ila Allah wa basyara wa anzar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar mattasalat 'ainun binadhar wa udhunun bi khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, perindu Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari raya yang sangat mulia, di bulan yang sangat agung, hari yang paling mulia dan paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Kurban. Suatu hari yang didahului oleh amalan yang sangat agung, yaitu ibadah haji, yang diiringi oleh hari-hari tasyrik, hari makan dan minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari hamba yang beriman bergembira. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahri, tsumma yaumul qar." Hari yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya Kurban, kemudian hari Qar. Hari Qar adalah hari setelah hari raya Kurban, yaitu hari diam, hari tenangnya pelaksanaan ibadah haji setelah usai dari Mina. Setelah tuntas melaksanakan ibadah haji seperti tawaf, melempar jumrah aqabah, dan menyembelih kurban. Dan juga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu Arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriqi 'aiduna ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Nabi menyebutkan bahwa hari Arafah kemarin, kemudian hari Nahar atau hari penyembelihan hari ini, dan hari Tasyrik 3 hari setelah hari ini adalah hari raya umat Islam. Hari raya kita sebagai umat Islam, yaitu hari makan dan minum. Dan baginda Nabi juga bersabda, "Yaumul fitri wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriqi 'aiduna ahlil Islam." Hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kami sebagai umat Islam. Dan Nabi juga menyebutkan, ayyamu tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saat ini kita berada di hari raya Kurban. Kita saat ini berada di hari memperingati dan menghidupi sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tergambar dalam sebagian amalan haji. Yang lebih khusus lagi adalah dalam penyembelihan kurban hari raya agung ini. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai kisah agung di dalam dunia pengorbanan, perjuangan dan pengabdian. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata kepada keluarganya, aku akan pergi hijrah menuju Allah dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Jalan perjuangan dimulai dari harapan serta kerinduan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Sebagai seorang kepala keluarga sekaligus juru damai serta penyeru kepada kebaikan, sangat wajar jika di dalam hatinya dipenuhi harapan-harapan yang mulia dan agung, yaitu harapan untuk mendapatkan orang-orang soleh yang bisa menyertainya di dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi yang terus-menerus dan tanpa henti. Harapan-harapan ini beliau tampakkan di dalam panjatan-panjatan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku orang-orang soleh. Hendaknya seperti itulah keadaan para perindu-perindu ridha Allah dan perindu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa untuk mengharap serta mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirimkan kepada kita hamba-hambanya yang tulus. Jangan lupa kita memohon kepada Allah agar Allah mengirimkan kepada kita hamba-hamba yang penuh kedamaian, yang bisa menjadi juru-juru damai yang akan membantu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar seperti inilah hendaknya sebuah rumah tangga dibangun dan sebuah perkumpulan dihadirkan. Bukan pernikahan sekedar pernikahan, bukan perkumpulan sekedar perkumpulan. Hendaknya di balik pernikahan rumah tangga harus ada cita-cita agung, yaitu cita-cita kemuliaan di hadapan Allah dan mulia dunia akhirat. Begitu juga sebuah perkumpulan hendaknya dibangun atas dasar cita-cita mulia untuk menjadikan sebuah perkumpulan yang bisa mewujudkan kebaikan di semesta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panjatan-panjatan doanya dan dengan ketulusan di dalam memohon, Allah kabul. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah jawab harapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang putra yang halim. Halim adalah orang yang penuh kesabaran dan penuh kebijakan. Doa Nabi Ibrahim tidak hanya sampai di sini, akan tapi pengkabulan doa itu terus berlanjut hingga lahirnya para juru-juru damai dari para nabi hingga sampai kepada nabi terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa setiap permohonan yang tulus pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya. Hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Ada yang dikabul seketika, ada yang dikabul dalam tempo yang lama, ada yang dikabul dalam bentuk yang berbeda, bahkan ada yang dikabul setelah menghadap kepada Allah nanti di akhirat. Di sini kita harus hadirkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat memohon, agar kita tidak terburu-buru mengatakan bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan permohonannya yang panjang dan lama
diberi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala saat beliau di usia senja. Artinya dalam penantian yang sangat panjang dan sangat lama untuk mendapatkan seorang putra, sampai akhirnya lahirlah putra tersebut, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Seorang ayah yang merindukan putra, merindukan seorang anak dalam tempo yang sangat lama, hingga akhirnya Allah karuniakan kepadanya seorang anak yang dengan segala kesempurnaannya. Kira-kira sebesar apa cinta dan kasih Nabi Ibrahim kepada putranya? Sudah pasti kecintaan yang sangat besar, yang amat besar. Kasih sayang yang tak terukur akan dicurahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada buah hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Waktu terus berjalan, karunia adalah tetap karunia, nikmat adalah tetap nikmat. Cinta dan kasih sayang semakin besar. Akan tapi apa yang terjadi setelah agungnya karunia dan cinta kasih yang amat besar itu? Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim bersama keluarga dan kebahagiaannya? Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim adalah Khalilul Mun'im, hamba yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki Nabi Ibrahim alaihissalam untuk terus naik pangkat dan derajat yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat untuk menghadapi derajat, untuk menggapai derajat dan pangkat yang amat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," tatkala sang anak tercinta sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai terlihat bisa berjalan dan bisa diajak berdiskusi, di saat keindahan dan kehangatan semakin terasa, bahkan bisa dikatakan di saat berada pada puncak keindahan, saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi. Yang mimpinya tersebut beliau menyembelih putra beliau. Mimpi dari seorang nabi atau dari para nabi adalah wahyu, dan Nabi Ibrahim tahu hal itu. Dan Nabi Ismail juga mengerti tentang hal itu. Dan disampaikanlah kisah mimpi tersebut kepada putra tercinta Nabi Ismail alaihi salam. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai putraku? Lihat wahai para orang tua, dan lihatlah wahai para anak. Satu cara dialog yang manis dan indah, penuh dengan nilai tata krama serta pendidikan dan nuansa indah dalam tolong menolong agar sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seorang bapak dan anak yang saling mencintai karena Allah, dari hamba-hamba yang sangat kenal Allah, dialog mesra dalam keadaan yang sangat berat, dalam kondisi yang sangat pahit, dalam ujian besar. Coba renungkan wahai ahli iman, apa yang dirasakan di hati seorang ayah yang sangat mencintai putranya di saat menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, dan apa reaksi seorang anak di saat mendengar kisah tersebut. Ini bukan terjadi di antara dua orang yang saling membenci atau orang yang tidak saling kenal, akan tetapi ini terjadi di antara dua orang yang saling mencintai. Seorang anak yang soleh, Sayyidina Ismail alaihissalam, memberikan jawaban yang tidak kalah tulus dengan ungkapan ayahandanya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan menemukanku insyaallah. Engkau akan menemukanku insyaallah sebagai anak yang sabar dan tabah. Jawaban seorang anak yang mengerti makna kepatuhan. Jawaban dari seorang anak yang telah merasakan manisnya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam pasrah kepada Allah
terhadap apa yang telah Allah perlakukan kepadanya. Karena ini adalah ujian dari Allah. Dan tidak ada yang bisa lulus dan lolos dari ujian Allah kecuali hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar wahai ahli iman. Renungkanlah sebuah cara dialog yang manis antara seorang bapak dan seorang anak di dalam suasana yang sangat pahit sekalipun. Kita sebagai orang yang beriman, mengaku beriman, kadang mendapat ujian yang ringan dari Allah pun sering menjadikan diskusi kita dengan anak kita tidak berjalan, atau bahkan sebuah keluarga kadang menjadi pelampiasan emosi dari permasalahan-permasalahan yang Allah timpakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menjalankan perintah Allah tersebut. Dibawalah Nabi Ismail alaihissalam menjauh dari rumahnya agar tidak terdengar kisah penyembelihan ini kepada ibunda Nabi Ismail tercinta. Setelah sampai di sebuah tempat yang dirasa aman, jauh dari jangkauan ibunda dan jauh dari jangkauan manusia, bahkan tidak ada siapapun yang mengira akan dibawa kemana. Tujuan Nabi Ibrahim adalah menjaga istri beliau. Dan saat itulah Nabi Ibrahim mulai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di saat itulah Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahanda tercintanya, "Wahai ayah, jauhkan bajumu dariku agar tidak terkena darahku, karena aku tidak ingin ibunda melihat darah tersebut. Dan wahai ayah, percepatlah dalam menyembelih agar semakin ringan kematianku. Dan wahai ayah, setelah ayah kembali, jangan lupa haturkan salam ta'zimku kepada ibunda." Seketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk putra tercinta Nabi Ismail dan berkata, "Sungguh engkau adalah sebaik-baik anak, karena engkau telah membantu ayahandamu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba terkasih Allah, Nabi Ibrahim berada dalam puncak kebahagiaan, dalam puncak kesedihan, sekaligus dalam puncak kepasrahan. Allah Maha Kasih. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, hamba yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari kepasrahan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail dengan domba. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Sungguh engkau telah meyakini mimpimu dan engkau telah melaksanakan perintah. Sungguh kami akan membalas orang-orang yang telah berbuat baik." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berusaha untuk menggoreskan pisau di leher sang putra, berusaha untuk memenggal. Akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena yang memotong dan memenggal sesungguhnya adalah Allah. Allah tidak mengizinkan pisau untuk memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Dan di saat itulah malaikat Jibril datang membawa domba dan menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan domba tersebut. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami telah tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang agung. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah Nabi Ibrahim yang kita laksanakan sampai hari ini. Akan tetapi di balik kisah agung ini seharusnya kita tidak hanya sekedar meniru dan
menyebut kisah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi kita harus jauh lebih dalam di dalam memahami makna sebuah pengorbanan. Pengorbanan bapak dan anak yang selalu harus dihadirkan di dalam kehidupan ini, dalam irama menjalin tolong menolong dalam kebaikan. Seorang anak berkorban dengan apa yang dimiliki untuk menolong ayahandanya agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ayah hendaknya berkorban semaksimal mungkin untuk bisa membawa anaknya agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna pengorbanan ini sering hilang di dalam kehidupan kita. Dan begitu banyak harap yang kita gantung di angan-angan untuk kita gapai, untuk kita capai, akan tetapi banyak orang yang menggapainya tanpa dibarengi sebuah pengabdian dan pengorbanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang tua selalu membantu anaknya agar bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal iman, akhlak serta ilmu yang cukup. Ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dilupakan oleh para orang tua di masa sekarang ini. Orang tua juga harus membantu putra-putrinya untuk bisa berbakti kepadanya dengan membekali mereka dengan suri tauladan yang baik serta wawasan yang cukup tentang keterkaitan antara berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua terlena lalu tidak mengajarkan anaknya untuk kenal Allah dan tidak memberikan kepada anaknya pendidikan yang cukup dalam urusan keimanan dan akhlak, maka sangat wajarlah jika anak tidak mengerti makna kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memahami makna berbakti kepada orang tua. Sungguh hal yang semacam ini adalah kedurhakaan orang tua kepada anak. Orang tua telah zalim-zalimnya kepada sang anak. Tidak salah jika putra-putri kita bercita-cita menjadi seorang insinyur, seorang dokter, atau memperdalam ilmu-ilmu dunia yang lainnya, karena mereka memang punya tugas untuk melestarikan semesta. Yang itu semua menuntut mereka untuk bisa mengerti tentang ilmu dunia. Akan tetapi jangan sampai kita terlena dan lupa untuk memberi bekal kepada mereka demi melestarikan kehidupan mereka di akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para anak, contohlah Nabi Ismail alaihissalam, seorang putra yang tidak membebani orang tuanya dan selalu berusaha untuk mempermudah urusan orang tuanya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai para anak, bantulah orang tuamu agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan paksa orang tuamu untuk mengambil yang haram demi sekolah unggulan atau fakultas favorit yang kamu inginkan. Jangan repotkan orang tuamu dengan permintaan modal bisnismu yang hanya akan menjadikan orang tuamu gelap mata dalam mencari harta untuk memenuhi permintaanmu. Berusahalah senantiasa untuk mengerti keadaan orang tuamu serta membantu mereka dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesanmu, kejayaanmu adalah bersama baktimu kepada orang tuamu. Kesuksesanmu dan kejayaanmu adalah dibalik kasih sayangmu kepada orang tuamu, bukan dibalik modal besar yang mereka berikan atau biaya sekolah tinggi yang mereka upayakan. Jika modal dan biaya itu diambil dari yang haram, alangkah banyaknya orang tua mengambil yang haram karena tuntutan dari sang anak, tidak peduli dengan rizki yang haram untuk membiayai putra-putrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah
sehingga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Kita perlu menghadirkan ilmu pengabdian, pengorbanan dan ketulusan Nabi Ismail alaihissalam untuk mengabdi kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam seorang istri yang salehah, Siti Hajar, seorang istri yang penuh dengan ketawakalan, selalu membantu suaminya untuk bisa menjalankan perintah Allah. Bahkan di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi karena sebuah tugas, beliau atau sang istri memantapkan hati sang suami dan berkata, dimanapun kamu tinggalkan kami, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah istri yang solehah, yang dipenuhi hatinya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat sang suami pergi untuk berjuang di jalan Allah, ia pun tidak merasa gelisah, justru memberi semangat kepada sang suami agar langkah-langkah sang suami dalam perjuangan semakin pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wahai para wanita, jangan menjadi wanita yang menjerumuskan suami dengan tuntutan-tuntutan yang menghantarkan suami kepada yang haram atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Alangkah banyaknya di zaman ini wanita-wanita seperti itu. Seperti yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat menyebutkan kisah ahli neraka, menyebutkan wanita banyak di dalam neraka. Kenapa? Li'anna kunna tuksirna syakah wa takfurna al-ashir. Nabi menyebutkan karena wanita-wanita itu adalah suka mengeluh dan tidak mudah berterima kasih kepada suami. Istri yang banyak mengeluh dan tidak mudah berterima kasih kepada suami, itulah yang memenuhi neraka jahanam. Semoga Allah menjadikan wanita-wanita kita dan Allah menjaga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita-wanita kita dan menjadikan mereka ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah hikmah yang bisa kita petik di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa menyuri tauladani keluarga beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita bisa benar-benar menjadi hamba yang memahami makna pengorbanan dan selalu siap untuk berkorban dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk membawa keluarga dan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabus syarr. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar adada man talaba min rabbihil afwa wal ghufran. Allahu akbar adada ma dhubiha lillahi minal qurban. Allahu akbar adada ma afadha al maula minal judi wal ihsan. Allahu akbar. Allahumma lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Qur'an, wa lakal hamdu bil amni wal aman. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, akramud da'i ilal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya wa imamil asfiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil awfiya wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yaumil jaza. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala Allahu jalla jalaluhu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal fawahisha wal athama ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara al islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al islam wal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma anjil muslimina fi kulli makan washdudillahumma wata'ataka ala a'da'il muslimin washattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa dammirhum tadmira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.